BlockDAG sedang menjadi sorotan besar setelah mengumpulkan ratusan juta dolar dari presale dan menarik jutaan pengguna aktif melalui aplikasi mining di ponsel. Lebih dari 25 miliar token sudah terjual pada harga batch presale, dan minat terhadap proyek ini terus meningkat seiring rencana peluncuran mainnet serta listing di berbagai bursa global. Di sisi lain, Kaspa tetap dikenal sebagai jaringan Proof of Work Fair Launch dengan komunitas solid dan struktur BlockDAG yang stabil. Meski lebih konservatif, Kaspa dipandang sebagai salah satu proyek paling murni dalam menjaga prinsip desentralisasi. Pertanyaannya, manakah yang lebih unggul saat ini? Apakah BlockDAG dengan pertumbuhan ekosistem yang agresif dan akses mining yang lebih mudah? Atau Kaspa yang sudah mapan dengan pendekatan sederhana namun terbukti kuat? Mari kita bahas secara mendalam dan objektif. Teknologi inti. Untuk memahami perbedaan mendasar antara BlockDAG dan Kaspa, kita perlu melihat lebih dekat pada teknologi inti yang mereka gunakan. BlockDAG mengusung model hybrid antara Proof of Work dan Directed Acyclic Graph. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan transaksi dalam jumlah sangat besar dengan target antara 2.000 hingga 15.000 transaksi per detik. Keunggulan lainnya adalah kompatibilitas dengan Ethereum Virtual Machine, yang berarti pengembang dapat membangun dan menjalankan smart contract tanpa hambatan. Ekosistemnya tidak berhenti pada kontrak pintar. BlockDAG juga membuka ruang bagi NFT, aplikasi keuangan terdesentralisasi, hingga platform game fee. Dengan arsitektur yang skalabel, jaringan ini dirancang agar dapat tumbuh mengikuti permintaan pasar. Sementara itu, Kaspa berdiri dengan teknologi berbeda yang disebut GhostDAG. Protokol ini memungkinkan banyak blok ditambang secara paralel, namun tetap menjaga urutan yang konsisten. Hasilnya adalah waktu blok yang sangat cepat, rata-rata 1 detik per blok. Fokus utama Kaspa bukan pada smart contract atau ekosistem aplikasi, melainkan pada transaksi pembayaran yang cepat, efisien, dan aman. Kekuatan Kaspa ada pada kesederhanaan desainnya serta komitmen pada prinsip desentralisasi melalui mekanisme Proof of Work yang murni. Dengan demikian, perbedaan paling mencolok adalah cakupan dan arah pengembangan. BlockDAG berupaya membangun ekosistem luas dengan berbagai utilitas, sedangkan Kaspa memilih untuk mengokohkan posisinya sebagai jaringan pembayaran yang terdesentralisasi, stabil, dan transparan. Data dan realitas saat ini. Sekarang mari kita masuk pada data terbaru yang menunjukkan posisi aktual kedua proyek ini di pasar. BlockDAG berhasil mencatatkan presale yang luar biasa, dengan dana yang terkumpul mencapai lebih dari 395 hingga 396 juta dolar. Jumlah ini menandai salah satu pencapaian terbesar untuk sebuah proyek yang masih berada pada tahap pra-peluncuran. Tidak hanya itu, komunitasnya juga berkembang pesat, dengan lebih dari 3 juta pengguna yang sudah terhubung, sebagian besar melalui aplikasi mining berbasis ponsel. Dari sisi infrastruktur, BlockDAG melaporkan pengiriman lebih dari 19.000 hingga hampir 20.000 perangkat penambangan seri X. Ini menunjukkan bahwa selain mining berbasis aplikasi, terdapat pula dukungan nyata bagi penambang skala besar. Harga token di batch ke-30 presale berada di level 0,0013 dolar, sementara proyeksi harga saat listing dipatok pada kisaran 0,05 dolar. Artinya, terdapat potensi kenaikan lebih dari 1.500% dibanding harga batch terakhir. Proyeksi ini tentu menarik perhatian investor, meski tetap harus diimbangi dengan kesadaran akan risiko volatilitas yang menyertainya. Sementara itu, Kaspa hadir dengan latar belakang yang berbeda. Diluncurkan secara fair launch pada tahun 2021, tanpa prapenjualan maupun alokasi khusus untuk tim inti, Kaspa murni bertumbuh dari aktivitas mining komunitas. Market cap proyek ini saat ini berada di kisaran 3 miliar dolar, menegaskan posisinya sebagai salah satu jaringan Proof of Work terbesar yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi teknologi, Kaspa telah membuktikan stabilitasnya dengan block time 1 detik dan struktur BlockDAG yang unik. Namun, ekosistem aplikasi di atas jaringan ini masih terbatas. Fokus tetap diarahkan pada fungsi pembayaran yang cepat dan aman, tanpa ekspansi besar kerana smart contract, NFT, atau DeFi. Hal ini membuat Kaspa konsisten dengan identitasnya, tetapi sekaligus membatasi ruang pertumbuhan dibandingkan proyek yang lebih agresif seperti BlockDAG. Jika dibandingkan secara langsung, BlockDAG menunjukkan momentum pertumbuhan yang tinggi melalui presale, ekspansi ekosistem, dan basis pengguna yang cepat membesar. Kaspa, sebaliknya, menawarkan reputasi stabilitas, fair launch yang teruji, serta komunitas kuat, meski tanpa inovasi aplikasi yang luas. Realitas inilah yang menjadi dasar untuk menilai arah keduanya di masa mendatang. Profitabilitas penambangan. Salah satu aspek yang paling sering menjadi pertimbangan investor maupun pengguna adalah profitabilitas mining. BlockDAG menawarkan pendekatan yang sangat berbeda dari kebanyakan jaringan Proof of Work. Melalui aplikasi X1,
Siapapun dapat melakukan mining langsung dari ponsel tanpa membutuhkan perangkat khusus atau biaya listrik yang besar. Hal ini membuka akses yang jauh lebih luas, bahkan bagi pemula yang tidak memiliki modal besar. Berdasarkan simulasi sederhana, pengguna yang ikut sejak batch awal presale pada harga $0,001 per token, berpotensi melihat nilai kepemilikannya meningkat hingga lebih dari 5.000% ketika harga listing diproyeksikan berada di kisaran $0,05. Kombinasi mining gratis, distribusi token yang terus berjalan, dan proyeksi harga ini menjadikan Blockda terlihat sangat menarik dari sudut pandang potensi pengembalian investasi. Sebaliknya, Kaspa menempuh jalur tradisional dalam mining. Untuk bisa bersaing di jaringan ini, penambang membutuhkan perangkat keras ASIC yang dirancang khusus dengan algoritma Haiviash. Biaya awal yang diperlukan cukup besar, mulai dari ribuan dolar hanya untuk membeli perangkat. Di luar itu, konsumsi listrik yang tinggi menjadi faktor utama yang menekan profitabilitas. Hasil perhitungan rata-rata menunjukkan keuntungan yang relatif tipis, bahkan bisa berubah menjadi kerugian jika harga token turun atau biaya listrik meningkat. Dengan modal yang signifikan dan waktu pengembalian investasi yang diperkirakan lebih dari 6 tahun, Kaspa jelas lebih sulit diakses oleh penambang kecil maupun pengguna baru. Dari perbandingan ini terlihat bahwa Blockda menonjol dalam hal aksesibilitas dan potensi keuntungan cepat, sementara Kaspa mempertahankan model mining yang lebih tradisional, namun dengan hambatan masuk yang tinggi serta hasil jangka panjang yang lebih terbatas. Ekosistem dan adopsi. Ekosistem dan adopsi menjadi faktor penting untuk mengukur daya tarik jangka panjang sebuah jaringan. Blockda menunjukkan perkembangan yang cukup agresif. Lebih dari 4.500 developer tercatat aktif membangun di atas jaringan ini, sebuah angka yang mengesankan untuk proyek yang masih dalam tahap awal. Rilis dashboard V4 menambah transparansi, memberikan akses data yang lebih detail kepada komunitas mengenai progres pengembangan, alokasi token, serta aktivitas mining. Selain sisi teknis, Blockda juga memperkuat citra melalui sejumlah kemitraan strategis. Kolaborasi dengan klub rugby Seattle Wolves, keterlibatan petarung UFC Alex Pereira, hingga dukungan dari klub sepak bola Inter Milan menunjukkan upaya serius untuk memperluas pengenalan merek ke audiens global. Dari sisi listing, proyek ini sudah menyiapkan langkah masuk ke bursa utama seperti MEX, L-Bank, dan Bitmart, sehingga membuka akses likuiditas yang lebih luas bagi para investor. Kaspa mengambil pendekatan yang berbeda. Sejak awal, fokus utamanya adalah membangun infrastruktur Proof of Work berbasis DAG yang kuat dan stabil. Hingga saat ini, jaringan Kaspa belum mengembangkan banyak aplikasi terdesentralisasi, NFT, ataupun smart contracts. Meski demikian, prospek di masa depan tetap ada, terutama dengan inisiatif untuk melakukan penulisan ulang kode jaringan menggunakan bahasa Rust. Pembaruan ini berpotensi membuka peluang bagi pengembangan fitur tambahan, termasuk kemungkinan adopsi smart contracts di kemudian hari. Walaupun tidak seagresif Blockda dalam membangun ekosistem, Kaspa tetap mempertahankan reputasinya sebagai jaringan yang sederhana, solid, dan konsisten dengan visi awalnya. Dengan demikian, Blockda menonjol lewat pertumbuhan ekosistem dan adopsi publik yang cepat, sedangkan Kaspa berfokus pada stabilitas fundamental sambil membuka opsi pengembangan di masa mendatang. Risiko dan catatan kritis. Setiap proyek dengan potensi besar tentu membawa risiko yang harus diperhatikan secara serius. Blockda memang menawarkan peluang tinggi melalui presale yang sukses dan roadmap yang ambisius. Namun, hingga saat ini proyek ini masih berada pada fase pra-peluncuran. Banyak target yang dipublikasikan belum sepenuhnya terrealisasi. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya penundaan pada peluncuran mainnet maupun listing di bursa. Risiko lain yang harus diwaspadai adalah potensi penurunan harga tajam sesaat setelah token mulai diperdagangkan. Fenomena pump and dump seringkali terjadi pada proyek dengan ekspektasi besar, sehingga investor perlu lebih berhati-hati dan tidak hanya berfokus pada angka proyeksi keuntungan. Kaspa berada pada posisi yang lebih stabil karena sejak awal diluncurkan secara fair launch tanpa presale. Komunitasnya solid dan desentralisasinya kuat. Meski demikian, risiko tetap ada. Pengembangan Kaspa dalam beberapa waktu terakhir cenderung stagnan, dengan sedikit pembaruan signifikan selain peningkatan teknis yang bersifat instrumental. Tanpa inovasi baru seperti integrasi smart contracts atau dukungan ekosistem aplikasi, pertumbuhan nilai Kaspa berpotensi terbatas. Investor yang memilih Kaspa mendapatkan kestabilan, namun harus siap dengan kenyataan bahwa laju ekspansi dan daya tariknya mungkin tidak secepat proyek yang lebih agresif. Dengan kata lain, Blockda menghadapi risiko tinggi dari sisi realisasi roadmap dan volatilitas harga, sementara Kaspa menghadapi risiko stagnasi dalam inovasi. Kedua risiko ini harus dipertimbangkan matang-matang sebelum menentukan pilihan. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari seluruh pembahasan, terlihat jelas bahwa Blockda dan Kaspa menempuh jalur yang berbeda dalam membangun jaringan mereka. Blockda cocok bagi mereka yang siap menghadapi risiko tinggi demi peluang imbal hasil besar.
Dengan mining yang dapat dilakukan melalui aplikasi ponsel, akses yang mudah, serta ekosistem yang sedang berkembang pesat, proyek ini menawarkan potensi menarik bagi investor maupun penambang baru. Namun, potensi besar ini datang bersama volatilitas tinggi, sehingga keputusan harus benar-benar disesuaikan dengan profil risiko pribadi. Kaspa, di sisi lain, lebih sesuai bagi mereka yang mengutamakan kestabilan dan nilai jangka panjang. Sebagai jaringan Proof of Work Fair launch dengan teknologi yang sudah teruji, Kaspa menghadirkan lingkungan yang lebih konservatif. Meski inovasinya tidak secepat proyek lain, pendekatan yang sederhana dan desentralisasi yang kuat memberi keyakinan pada komunitas yang mengutamakannya. Pertanyaannya kini ada pada Anda. Lebih condong ke arah mana pilihan Anda? Blockdac dengan revolusi mining berbasis mobile, atau Kaspa dengan warisan Fair Proof of Work yang konsisten? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dan untuk mendukung pertumbuhan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, bagikan video ini, serta gunakan tombol hype jika tersedia. Dengan begitu, video ini dapat menjangkau lebih banyak penonton dan membawa diskusi blockchain yang lebih luas. Thank you.